pagi hari ini Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di manasik umrah untuk bulan Oktober. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan langkah kita, perjalanan kita dan dikabulkan amal ibadah kita semuanya. Amin. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, saya ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendaftar di Bin Abid. Semoga Bapak Ibu Allah memberikan kepuasan untuk Bapak Ibu dan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, suatu yang ingin yang direncanakan suatu langkah kebaikan untuk kita semua bersama, itu suatu anugerah dari Allah untuk Bapak Ibu bisa mendaftar menjadi tamu Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hartanya banyak, melimpah semua hartanya, tetapi sampai sekarang belum dia daftar. Betapa banyak umat Islam yang banyak hartanya sampai sekarang dia belum berangkat haji. Jadi alhamdulillah suatu karunia dari Allah, Bapak Ibu mendaftar menjadi calon jamaah umrah. Artinya Bapak Ibu menjadi tamu Allah di rumah Allah. Betapa mulianya seseorang menjadi tamu Allah. Ya, kita bangga kenapa Bapak Ibu menjadi tamu Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang mengatur hidup kita, yang memberikan rezeki kita. Kita letakkan harta kita di suatu ibadah yang kita bisa. Jadi suatu kemudian bagi kita semua yang menjadi tamu Allah. Ini yang pertama poin, harus keluarkan isi hati. Ya. Jadi yang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu itu bukan hanya ritual. Jangan dianggap ritual, tidak. Pergi haji dan umrah itu suatu anugerah dari Allah. Suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu biar Ibu kenikmatan iman itu. Kenikmatan iman ketika perjalanan itu menuju ke rumah Allah. Saya ingin bermunajat kepada Allah. Bukan artinya di Luxmawe kita tidak bisa berdoa. Bisa berdoa. Tetapi kalau kita ke rumah Allah, rumah yang pertama dibangun untuk beribadah kepada Allah, menjadi tamu Allah, betapa mulianya seseorang hamba. Diterima doanya oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah, kita datang. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika kita berdoa, memohon kepada Allah, Allah kabulkan doa kita. Suatu kepuasan Bapak Ibu para jemaah, suatu anugerah dari Allah, Bapak Ibu bisa mendaftar untuk menjadi calon jamaah umrah. Kemudian Bapak Ibu para jemaah Allah, kita ketahui di rumah Allah itu hudan lil alamin. Ingin mendapat petunjuk di dalam Al-Quran disebut dua yang memberikan petunjuk. Yang pertama Al-Quran, hudan lil muttaqin, Kemudian yang kedua adalah hudan lil alamin, rumah Allah. Rumah Allah punya memberikan hidayah kepada orang yang melakukan ibadah di tempat tersebut. Jadi ingin Bapak Ibu ingin mencari hidayah Allah di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mencari hidayah di tempat-tempat misalnya yang tidak dianjurkan dalam agama. Sudah dijelaskan في آية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. Pertama rumah Allah yang dibangun di Bakkah di Makkah al-Mukarramah. Hudan lil alamin. Ada petunjuk akan kesesatan Allah. Jadi mereka kita mencari petunjuk Allah. Bapak Ibu, setiap hari kita memohon kepada Allah petunjuk. Setiap hari kita baca Al-Fatihah. Bahkan satu hari itu 17 kali kita baca Al-Fatihah. Apa isi Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu. Ihdina, berikan petunjuk. 17 kali kita nanya petunjuk.
kepada Allah ditambah lagi salat sunnah, banyak betul. Artinya nikmat yang paling besar yang diberikan kepada seorang hamba, petunjuk tidak ada lain. Selalu kita lihat bagaimana kondisi misalnya orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, semoga dapat hidayah. Berikan itu doa yang terbaik. Kalau seseorang dapat hidayah, pasti dia amalan dia makin baik, silaturahmi makin baik, segala kehidupannya menjadi baik. Kalau belum dapat hidayah itu berat. Dari Bapak Ibu para jemaah Allah, jadi langkah kita ke Baitullah itu ya bukan ya hal-hal yang biasa kita anggap itu ritual. Karena tetangga kita berangkat, kita mau berangkat. Karena saudara kita mau berangkat, tidak. Itu harus hati nuraninya keluar. Kalau nggak hati nurani, nggak salah zatnya iman di tanah tua tanah haram. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, saat perjalanan dimulai itu emang butuh fisik yang kuat, bukan fisik yang kuat. Dia mengangkat barang, dia menunggu antrian imigrasi, dia menunggu makanan, itu semua butuh kesabaran. Sabar, bukan ibadahnya zikir-zikir, tidak. Sabar, akhlak yang mulia itu sabar. Semua antri di imigrasi itu. Oh saya duluan, tidak bisa. Siapapun jabatannya tidak bisa. Semua antri. Apalagi Bapak Ibu melaksanakan haji itu dah diuji benar-benar itu kesabaran kita. Menunggu bus di Muzdalifah, antrinya minta ampunkan antrinya orang tua lagi, satu lagi pakai kursi, satu lagi pakai kursi roda. Mana yang diutamakan? Dari jam 3 malam di Muzdalifah menunggu bus sampai jam 11. Mau protes. Siapa yang mau diprotes? Makanya selalu angkat tangan. Angkat tangan kalau pakai ihram, angkat tangan memohon kepada Ya Allah mudahkan urusan. Hanya Allah yang bisa memberi. Kalau semua protes, nggak ada jawabannya. Saya para Allah, kunci dari umrah dan haji itu fisik, dan yang kedua adalah sabar. Ya, sabar diuji, sabar dengan segala. Makanya para jemaah rahimahullah, saya ingin kembalikan ke judulnya ini sekarang mengenai manasik. Ya, lihat bagaimana tujuan kita ya dalam melaksanakan haji dan umrah. Oke, Bapak Ibu, kita kembalikan ke slide. Haji dan umrah adalah suatu ibadah yang paling mulia. Ya, kemudian sebagai apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling afdal dengan ya mengangkat derajat seseorang hamba. Ya, kita mungkin nanti saya sebutkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan ya dalam hadis Nabi SAW. Oke, kembali. Yang pertama adalah keutamaan dan fadilat melaksanakan haji dan umrah itu ada keutamaannya. Seperti Bapak Ibu mau bertahajud pada malam hari, ada keutamaannya. Kemudian kita mau salat berjamaah setiap hari, ada keutamaannya. Masing-masing amal ibadah ada keutamaannya. Sekarang Bapak Ibu motivasi untuk berangkat haji dan umrah apa keutamaan? Bapak Ibu mencari apa? Ya, mencari yang di medsos misalnya contoh kita foto, kita konten buat TikTok di depan Ka'bah, bukan itu Bapak Ibu mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Ya, jadi ini yang pertama saya sebutkan keutamaan haji dan umrah. Man hajja hadzal bait, ini bagi yang orang jamaah haji. Bapak Ibu sudah daftar haji, mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk haji ya. Jadi barang siapa yang mengerjakan ibadah haji ya ke rumah ke Baitullah ya, lantas dia tidak rafas, tidak berbuat kefasikan ya, dia kembali sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Itu haji yang mabrur. Ya. Haji yang mabrur artinya tidak rafas, tidak mencaci maki, tidak buat maksiat dalam hajinya, dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah,
Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang disusul dengan umrah yang berikutnya adalah sebagai pelubur dosa. Ya, jadi ini para jemaah Allah, Bapak Ibu sekarang kerjain umrah. Tahun depan Allah berikannya kesempatan dikasih harta, pergi lagi umrah. Jadi di antara umrah yang pertama sama yang kedua di antaranya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Dosa apa Bapak Ibu? Dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Di antara kedua dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Ya, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian para jemaah rahimahullah yang berikutnya ini mengenai haji. Islam itu ya menghapuskan dosa seseorang non muslim masuk Islam sebelumnya amalan itu semua dihapuskan oleh Allah. Dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, seperti ini Islam menghapuskan dosa yang sebelum dia memasuki Islam masa jahiliyahnya. Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablahu. Dan kemudian hijrah Rasulullah dari Madinah ke Mekah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan bahwa haji haji pun bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Oke, para jemaah rahimakumullah, pelaksanaan haji dan umrah singkat kali. Umrah hanya dilaksanakan dalam 4 jam, 5 jam paling lambat. Selesai umrah. Kalau haji itu dilaksanakan hanya selama 5 hari selesai. Tetapi yang bertahan itu mabrurnya sekarang. Apa disebut mabrur atau tidak? Mabrur apa artinya mabrur itu? Artinya mempertahankan ibadahnya sampai akhir hayatnya. Salat berjamaah tidak ditinggalkan, ya, bertahajud pada malam hari tinggal, itu namanya mabrur. Ya. Semoga jadi mabrur ya. Nah, ini dia mabrur. Sekarang Bapak Ibu haji ke Baitullah, laksanakan ibadah 5 waktu berjamaah, ya. Nanti pulang nggak lagi dilaksanakan di masjid. Itu belum mabrur. Mabrur itu mempertahankan ibadah yang dilakukan di Baitullah, ia kembali ke tanah air, ia laksanakan secara ya bistimrar, ya selalu dilaksanakan sampai akhir hayatnya. Makanya Bapak Ibu menjaga mabrur itu berat. Menjaga mabrur itu berat. Ya. Kemudian para jemaah rahimakumullah, ya bagaimana seorang yang melaksanakan haji dan umrah melenyapkan kefakiran dan kemiskinan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Iringilah haji dan umrah. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Artinya melenyapkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah. Seperti ya peniup api itu menghilangkan ya kotoran di atas ya besi, emas dan perak. Walaysatil hajjatul mabrur thawabun binal jannah. Tidak ada balasan untuk haji yang mabrur kecuali surganya. Kemudian para jemaah Allah yang keenam, keutamaan haji dan umrah. Orang yang berhaji dan umrah adalah tamu Allah. Bapak Ibu, kalau seandainya tamu datang ke rumah, bagaimana? Itu tamu biasa. Tamu kita biasa yang manusia ini. Kita datang, ada yang datang ke rumah, minta ini, pasti kita akan ya memberikan segala yang dia minta. Minta nasi goreng di sini, minta ayam penyet di sini, pasti kita beli langsung bertamu. Memuliakan tamu. Apalagi yang di Arab, budayanya Pak, kalau datang tamu harus sembelih kambing. Di Arab, ya. Jadi para jemaah rahimakumullah, kita ini tamu di mana? Tamu di rumah Allah. Ya, siapa yang menjadi pemiliknya? Itu Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang mengatur hidup kita, yang memberikan kita rezeki. Kita tamu di rumahnya, pasti kita nangis, ya, merengek, kita minta sama Allah. Minta segala-galanya. Apa yang kamu inginkan, semua minta sama Allah. Ya, curhat sama Allah, semua hanya Allah. Ya, jadi tamu Allah ketiga, yang pertama al-ghazi, ya, orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menunaikan haji, orang yang berumrah. Itu semuanya tamu Allah.
Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, itu tamu Allah. Maka kita alhamdulillah Allah muliakan. Jangan kita membuat sesuatu yang menodai umrah kita. Yang biasanya kita misalnya nengok di HP, terganggu dengan lihat di medsos atau apa. Tinggalkan segalanya, fokus beribadah kepada Allah. Fokus, tinggalkan kerjaan, kegiatan, semua tinggalkan. Grup-grup itu yang semua itu tinggalkan semua. Maaf ya, saya mau melaksanakan umrah. Fokus umrahnya. Nggak ada grup kerjaan, nggak ada grup kantor, tinggalkan. Maaf ya, saya mau tinggalkan itu sementara. Demikian itu. Fokus ibadah kepada Allah. Fokus. Kenapa? Kalau ada grup-grup yang tadi terganggu, pasti, oh ini, minta ini, ACC ini, minta ini, minta. Banyak kali terganggu ibadah kita. Apalagi ada masalah, itu tambah lagi banyak. Terakhirnya nggak fokus dia beribadah. Kemudian para jemaah rahimahullah, yang berikutnya haji dan umrah adalah jihad para wanita. Bapak Ibu, yang ibu-ibu khususnya tidak ada jihad bagi kita, ya. Tetapi untuk ibu-ibu jihadnya adalah haji dan umrah. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?" Beliau menjawab, "Alaihinna jihadun la qitala fi." Mereka yang jihad, ya, tidak ada peperangan di dalamnya yang untuk haji dan umrah. Kemudian para jemaah rahmatullah, nah, ini lihat bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah," orang yang berperang di jalan Allah, "wal haji wal mu'tamir," orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang menunaikan melaksanakan ibadah umrah, "wafdullahi da'ahum," mereka tetamu Allah, da'ahum fa'ajabu. Artinya da'ahum, ya, da'ahum artinya Allah memanggil mereka, mereka ya respon terhadap panggilannya atau datang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'aluhu fa'atahum. Mereka memohon kepada Allah, bertanya kepada Allah, Allah berikan ya untuk mereka dan Allah mengabulkan doanya. Kemudian 8, orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan haji dan umrah akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Bapak Ibu mungkin lihat mungkin jenazah di Masjidil Haram, itu jenazahnya tidak tertutup kepalanya, nampak wajahnya itu. Itu orang yang meninggal dalam kondisi dia berumrah atau dia haji. Kafannya apa? Ihramnya itu kafannya. Oke, para jemaah rahimahullah, dan ditulis dicatat pahala umrah sampai hari kebangkitan. Sampai hari kiamat ditulisnya pahala umrah dari sejak dia meninggal. Demikian juga orang-orang yang haji. Ini sifat memandikan orang yang meninggal dalam kondisi haji dan umrah, ya, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Artinya Allah bangkitkan pada hari kiamat bagi orang yang meninggal dalam kondisi berihram. Allah bangkitkan kepada orang yang meninggal dalam keadaan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, berdasarkan riwayat yang disebutkan, anna rajulan kana ma'an nabi, seorang laki-laki bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaqasathu naqatuhu, artinya dia jatuh dari unta itu, wa huwa muhrim, dalam kondisi berihram, famata, kemudian dia meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Irsiluhu bima'i wa sidr," mandikan dengan air dan sidir. Wa kaffinuhu fi taubaih, dan dia dikafankan dengan baju ihramnya. Wala tamassuhu biqib, tidak boleh dia menyentuh wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sa, jangan menutupi kepala. Fa innahu yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Lihat bagaimana kemuliaan bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi berihram, kemudian dia ya tidak bisa
tidak boleh menyentuhkan wangi-wangian karena dia dalam kondisi ihram. Dan wangi-wangian dalam kita berihram dilarang. Kenapa? Itu larangan ihram. Lihat bagaimana dimuliakan. Kemudian para jemaah rahimakumullah, infak atau biaya yang dikeluarkan. Bapak Ibu, sekarang Allah mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita berangkat bersama, artinya sudah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, infakkan harta kamu. Keluarkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, infak kita, biaya yang kita keluarkan untuk masa haji dan umrah adalah ya ada punya keutamaan sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika istrinya menunaikan ibadah umrah. Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Sesungguhnya pahalamu itu sesuai dengan kadar kepayahanmu dan nafkahmu. Bapak Ibu, kita berangkat dari Losmawi bersama, naik bus, busnya mungkin waktunya sekitar hampir 7 jam atau 6 jam. Kemudian kita masuk hotel, menginap 1 malam lagi. Itu semuanya ibadah. Ibadah. Ya, jangan selalu ya kita memprioritas diri sendiri dalam ibadah itu atau dalam pelaksanaan dalam apa namanya perjalanan kita pengen enaknya untuk diri sendiri aja. Kita coba memprioritaskan orang tua yang lebih tua dari kita, orang yang sakit, misalnya kakinya lagi apa ada cacat atau apa, kita bantu, saling bantu. Selalu jangan mencari yang selalu mendahulukan diri sendiri. Coba lihat yang lain bagaimana kelompok kita. Jadi selalu kita dalam ibadah umrah ini Bapak Ibu benar-benar saling membantu. Saling membantu. Sabar. Biasanya saya ini ambil misalnya nasi kotak kita bagikan untuk saudara yang lain. Itu pahala buat kita para jemaah. Bagikan. Oh terakhir nggak dapat nasi. Oh udah nggak. Alhamdulillah. Sudah nggak dapat apa. Jadi pada saat itu para jemaah itulah ya Allah Subhanahu wa taala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Sabda Nabi SAW, tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Selalu jangan ikuti hawa nafsu kita sendiri. Kasih keutamaan ke orang lain. Para jemaah. Makanya selalu kita saling bantu. Ya, sesungguhnya ya semua pahala sesuai dengan kadar kepayahanmu dan nafkahmu. Makin banyak keluarin duit, makin Allah Subhanahu wa taala banyak melipat gandakan. Jadi jangan kita ya mungkin memberikan minuman untuk kawan kita duduk samping kita, itu pahala buat kamu. Kita beli minuman atau apa, kasih dia misalnya contohnya kalian lihat sehingga Arab tuh buah-buahan pisang itu kan, orang Arab. Pisang itu nggak mau dia kembali dia langsung utuh gitu, dibagikan kembali ke dia paling 2 dia yang anaknya. Dibagikan semua. Isi yang satu isi itu berapa isi? 10 dibagikan. Walaupun hanya bisa. Jadi saling membagi. Ya. Kenapa? Pahalanya besar. Makin susah makin payah, capek, lelah naik pesawat dengan tiba-tiba landing, kena disuruh lagi umrah. Para jemaah. Tetapi ingat selalu Bapak Ibu, Allah mengkabulkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan ibadah sama orang yang bertakwa. Benar-benar bertakwa, dia sabar. Ketakwaan itu ya sifat kesabaran itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kalau enggak memikirkan pahala di sisi Allah, enggak mau dia sabar. Tetapi memikirkan pahala di sisi Allah membuat dorongan dia membuat muncul sifat kesabaran. Bapak Ibu, bayangkanlah kalau ini haji, saya bayangkan Bapak Ibu. Bayangkanlah Bapak Ibu itu yang kalau dari Muzdalifah ke Mina itu hampir 7 kilo. Nggak pernah dia jalan begitu, tetapi karena dorongan imannya, dia bisa bukan untuk diri sendiri, dia mendorong orang lagi. Itu kok bisa dia?
7 kilo nggak pernah dia jalan 7 kilo, tetapi karena dorongan iman, dan iman itu membuat fisik kita kuat, sehingga dia turun. Bayangkanlah Bapak Ibu 7 kilo itu nggak dalam kondisi banyak bus, debunya tak kemana-mana, jadi semua rame orang, jalan nggak tahu, jadi malas. Jiwa udah terancam. Kenapa? Nggak tahu jalan ini kemana, ini terowongan kemana arahnya. Ini jalannya kemana? Bingung sendiri. Itulah keimanan. Kalau nggak iman kita nggak karena Allah, tidak akan bisa. Sengsara kita situ. Kita minta sama Allah dengan banyak sekali. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan keimanan kita, yakin sama. Saya yakin. Saya datang ke rumah Allah bukan jadi seorang sengsara. Pasti ya Allah berikan petunjuk bagi saya. Makanya selalu ya tanamkan pada diri sendiri sabar, sabar, sabar. Dari segala harus sabar. Ya, tingkah laku kawan kita, tingkah laku saudara kita nanti di kamar bergabung sama itu harus sabar. Semua karakter kawan-kawan itu beda-beda, nggak sama. Tentu karena beda maka kita harus sabar. Para jemaah rahimakumullah. Kalau sama-sama, oh saya sama ini aja, enak sama dia, belum tentu. Kalau udah gabung satu kamar, udah berubah lagi. Nah, jadi makanya para jemaah minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya beribadah dan mendapat kawan-kawan yang enak dalam perjalanan. Itu minta sama Allah. Kepuasan bukan milik bin Abid, kepuasan milik Allah. Allah yang puaskan bapak ibu, bukan travel yang A, B, C, tidak. Kepuasan yang dari travel itu ada para jemaah. Mau apapun travelnya pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Dia namanya manusia, ya. Persepsinya beda-beda. Oh ini kekurangan. Semua nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, innama ajruka fi umratika ala qadri nafaqat. Sesungguhnya pahalamu dalam umrahmu sesuai dengan kadar nafkahmu. Kemudian para jemaah rahimakumullah yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan mempunyai keutamaan pahala ibadah umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji yang dikerjakan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu menengok jemaah banyak yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Dikejarnya kenapa? Dia mendapatkan pahala ya mengerjakan haji bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin sedikit mengenai keutamaan ya umrah yang kita kerjakan insyaallah nanti tanggal 14 Oktober. Manasik umrah Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Saya menjelaskan dengan Bapak Ibu dengan pelan-pelan Bapak Ibu ya. Mungkin belum pernah kita melaksanakan umrah ya. Ada yang sudah pernah, ada yang sudah haji, ya beda-beda ya. Para jemaah rahimakumullah, setiap amal ibadah itu mempunyai rukun. Ya. Umrah ini ada 3 rukunnya. Yang pertama itu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Bapak Ibu ini paling utama. Kalau seandainya salah satu di antara 3 ini tidak dilaksanakan artinya batal umrah. Ini yang membatalkan. Bukan ketika tawaf kita ngobrol sama kawan batal. Tidak ada yang batal. Ini yang dibatalkan. Kalau tidak mengerjakan batal. Ya, Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, ini mengenai rukun ya umrah. Kemudian wajib umrah. Wajib umrah artinya wajib itu tidak dilaksanakan diganti dengan dam. Nah, ini. Yang pertama adalah ihram dari miqat, halq dan taqsir. Artinya ini tahallul, memotong rambutnya. Ihram dari miqat itu artinya Bapak Ibu nanti kita berihram dari miqat seperti yang nanti slide yang berikutnya menjelaskan miqat-miqat ya yang kita lewati. Miqat dari biasa negara-negara dari Indonesia, dari Malaysia, semuanya itu biasanya dari Yalamlam. Yalamlam ya. Jadi atau Qarnul Manazil dari arah kota Riyadh ya. Tapi sering itu dari Yalamlam. Ya. Bapak Ibu, ihram ini kita akan mulai berihram dari pesawat. Karena pesawatnya akan landing ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah.
ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah itu sekitar 90 kilo, artinya lebih singkat. Kalau dari Jeddah ke Madinah itu sekitar 400 kilo. Maka kita pilih yang lebih singkat, lebih dekat, ya. Jadi kita langsung melaksanakan umrah. Para jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat ihram itu dari mana miqat, tawaf itu di mana Ka'bah, sa'i ya, Safa dan Marwah, ini taksir atau uh, gunting rambutnya itu di mana? Di mana saja boleh, di hotel, mau di Marwah, mau di perjalanan menuju hotel, silakan ya tahallul. Jadi para jemaah rahimakumullah, kita lihat rukun-rukun ini semuanya. Yang paling utama ihram, tawaf, sa'i. Tiga ini harus dilaksanakan. Kalau dia nggak berihram, ya, kalau dia tidak berihram tidak sah, ya, tidak sah. Ya. Jadi ini perjalanan. Kalau dia ihram sa'i, tawaf tidak sah, tidak diterima amalan ibadah. Para jemaah rahimakumullah, setiap ibadah yang kita lakukan itu ada pedomannya dalam syariat. Makanya kembalilah ke hadis Nabi SAW. Ibadah yang kita laksanakan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita setiap hari kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa artinya Muhammad Rasulullah? Konsekuensinya itu ya, mengerjakan suatu ibadah sesuai dengan tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya, ada referensinya, ngapain kamu kerjakan? Ibadah umrah ada tuntunan Nabi SAW. Makanya baca bagaimana Rasulullah SAW dia melaksanakan umrahnya. Oke Bapak Ibu, insya Allah saya nanti sebagai pembimbing Bapak Ibu dan ada Ustaz Faisal, kita berdua dalam dua bus. Insya Allah benar-benar kita berusaha untuk benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oke Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, pelaksanaan ini ya bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, pelaksanaan yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW selama dia hidup 4 kali dia berumrah, sekali haji. 4 kali berumrah. Jadi kita ambillah hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW dia ketika dia tawaf, bagaimana Rasulullah SAW ketika dia sa'i, bagaimana Rasulullah SAW dari miqat, apa yang dia ucapkan, itu yang kita ambil. Ya, banyak buku-buku yang kita lihat Bapak Ibu, banyak karangan-karangan manusia dimasukkan ini, itu yang tidak dianjurkan. Ya, makanya Bapak Ibu, ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan saya selalu mencari yang benar-benar ada referensinya di bawah. Hadisnya diriwayatkan oleh siapa. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari referensinya, artinya kebenarannya 100%. Ya, jadi makanya Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu juga mencari barang di mana di Shopee, di mana-mana, pasti mencari recommended apa di bawah tulisannya itu referensinya mana, berapa flowernya, berapa ini, berapa mah. Ini kita mencari referensi yang paling kuat adalah dari sabda Nabi SAW, tidak ada lainnya. Dan yang lain menjelaskan para sahabat dan tabi'in yang menjelaskan bagaimana ucapan Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu, kita dah tahu ihram dari mana. Jangan nanti dia niat ihram, tapi tawafnya di Ja'ranah, tawafnya di mana-mana nanti kan. Tawafnya di Ka'bah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Jangan sa'i di antara pasar yang di Arab sama hotelnya nanti dia sa'i. Jadi sa'inya Safa dan Marwah. Jadi ini para jemaah rahimakumullah. Jadi memudahkan langkah-langkah kita nanti untuk melaksanakan umrah. Ya, Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, ini secara singkat ya. Secara singkat, kalau kita ini pesawatnya landing di Jeddah, kemudian dia ke Madinah, ini seandainya ya. Tapi itinerary-nya sudah disampaikan sama Bapak Ibu di grup ya. Tinggal kita lihat. Itu agenda kita adalah langsung kemana? Ke Mekah. Kalau ini ke Madinah, contoh aja pelaksanaan umrah. Dia miqat nomor 2 di Zulhulaifah. Kemudian dia perjalanan bus ke Mekah.
Nyampe ke Makkah, nyampe ke hotel. Kalau kita dari Jeddah bandara, nyampe ke hotel, kemudian kita bagi-bagi kuncinya. Setelah bagi-bagi kuncinya, baru kita janjian, misalnya jam berapa? 3 jam kemudian. Jam 1 kita janji, kita bertemu di lobi, sama-sama kita berangkat melaksanakan umrah. Tawaf 7 putaran. Setelah tawaf, dia berdoa di belakang makam Ibrahim, kemudian menuju ke sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, setelah selesai sa'inya, baru dia tahallul. Singkat. Nggak perlu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu kan haji. Ya, ini semuanya kalau kita lihat 4 jam, 3 jam selesai. Tidak banyak. Ya. Jadi para jemaah rahimakumullah, singkat seperti ini singkat, Bapak Ibu harus benar-benar menguasai bahannya. Ya. Jadi harus tahu seandainya ini fatal, ini gimana? Ini seandainya. Jadi kemungkinan inilah yang harus kita benar-benar kita pelajari. Asumsinya gimana? Kalau kita seandainya tawaf, batal wudhunya. Gimana kita ambil wudhu? Itu contoh-contoh ya. Jadi ada asumsinya lain sehingga kita bisa mengalternatifnya itu apa. Jangan anggap itu semua mulus. Ya, jadi benar-benar Bapak Ibu mempelajarinya dari A sampai Z tentang umrah. Jadi pahami baik-baik. Kalau doa, zikir tidak banyak. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin mutar-mutar beristighfar membaca zikir, selesai. Karena rukunnya ihram, tawaf, sa'i. Zikir yang di dalamnya itu semua sunnah. Ya, jadi Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, selalu kita tekankan pada diri sendiri itu semuanya rukunnya ini ya. Nah, ini yang dasar. Nah, ini mengenai miqat. Apa yang disebut dengan miqat? Ya, miqat itu artinya miqat zaman ya makani. Ini miqat tempat. Artinya 5 tempat ini yang dilewati oleh haji, orang haji dan orang berumrah tidak boleh melewatinya kecuali dengan niat ihram. Kalau dia tujuannya kemana? Melaksanakan haji dan umrah. Kalau saya tujuannya ke Jeddah, saya berbisnis di Jeddah. Oh, nggak masalah, artinya tidak berihram. Kalau saya tujuannya ke Mekah, artinya dia niat ihram. Harus melewati miqat antara miqat ini. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, nanti kalau di pesawat itu Bapak Ibu kalau melewati miqat nanti disampaikan sama pilotnya. Kita setengah jam lagi dari sekarang kita akan melewati miqat. Bersiap-siaplah untuk niat ihram. Jadi sampaikan pilot. Bapak Ibu jangan khawatir kalau dibilang niat ihram khawatir. Aduh, ini harus mandi. Kalau semuanya mandi di dalam pesawat itu gimana pesawatnya? Marah. Pramugari marah. Apa mandi kalian? Tidak ada mandi. Nggak perlu berwudu. Siap-siap aja. Nanti sampai ke miqatnya. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma. Udah selesai. Mulailah tadinya. Yang sebelumnya lagi pakai kaos, lepas kaosnya. Yang sebelumnya tutup kepalanya, lepas kepalanya. Ini larangan ihram. Makanya kita pelajari larangan ihram itu apa. Yang membatalkan ihram itu apa. Kita pelajari pelan-pelan. Apa saya nggak berwudhu ini gimana? Kalau semuanya antrian di kamar mandi pesawat itu marah ini semua. Ya, makanya mudah. Agama Islam itu mudah, tidak mempersulit dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, kita kapan ihram itu harus kita disunnahkan untuk salat? Di Zulhulaifah. Rasulullah melaksanakan di Zulhulaifah itu dia ihram dari miqatnya dia salat 2 rakaat. Di tempat lain nggak perlu. Kenapa hal itu? Di situ karena kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat misalnya Jarana, nanti di Fardhu Malaysia nggak perlu salat 2 rakaat. Hanya melewati dengan niat selesai. Niat itu apa para jemaah rahimakumullah miqat ini? Artinya awal melaksanakan ibadah umrah. Seperti salat. Allahu Akbar. Awalnya apa? Takbiratul ihram. Ini juga awalnya dari mana? Dari miqat yang 5 ini. Awal pelaksanaan umrah dari 5 miqat. Bapak Ibu para jemaah. Jadi ini
Faham Bapak Ibu ya? Jadi ini namanya miqat makani. Miqat zamani kapan? Kalau miqat tergantung apa zamannya, masanya. Itu kalau udah masuk bulan apa? Bulan Syawal, Zulqa'dah, itu namanya Ashurul Hurum. Sudah memasuki bulan-bulan haji. Nah, itu namanya miqat. Ya. Kalau kamu berangkat ke Jeddah, niatnya apa? Ini udah masuk bulan Syawal, belum masuk Zulqa'dah. Itu niatnya untuk haji. Harus niat dari tempat-tempat ini. Paham Bapak Ibu ya? Kemudian Bapak Ibu para jemaah, ini poin yang penting, Jeddah itu tidak termasuk miqat. Tidak ada yang ambil niat dari ketika landing pesawatnya dia ganti ihram. Dia harus potong satu kambing. Untuk ya miqatnya sudah dilewati tanpa berihram. Ya. Jadi para jemaah rahimakumullah, ini nama yang disebut dengan miqat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah masih ngantuk? Semangat, semangat ya Bapak Ibu. Ya, ini kalau kita lihat sebelumnya ini adalah uh, Madinah, Zulhulaifah miqatnya, Juhfa ini untuk penduduk Mesir, kemudian Yalamlam untuk penduduk negara Yaman, Qarnul Manazil untuk kota besar Riyadh, Zatu Irq untuk penduduk Iran dan Iraq dan Khalij. Ya, ya. Jadi ini dari misalnya dia datang dari Iraq, dia harus niat dari Zatu Irq. Ini tempat-tempat miqat yang dijelaskan oleh Nabi SAW. 5 tempat, tidak ada lain. Nah, bagi orang yang sengaja melewati miqat tanpa berihram harus kembali ke miqat terdekat. Apabila tidak kembali, wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing di Mekah. Jadi orang melewati, sudah melewatinya, dia kalau mau ambil miqat yang terdekat dari Jeddah, mana yang dekat? Di situ diambil langsung memulai umrahnya. Ya, bagi orang yang tidak mau dari miqatnya, dia harus potong satu kambing. Kita masuk ke langsung manasik larangan nanti kita setelah bahas. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, ketika kita landing misalnya di mana di Jeddah, setelah kita landing kemudian kita langsung berangkat ke mana kota Mekah, mengambil waktu 1 jam. Jadi ini bisa kita kerjakan misalnya ini karena amalan di hotel sebelum miqat. Artinya kita sebelum kita naik pesawat di tanggal 14 itu kita kerjakan di mana di hotel. Hotel misalnya contohnya Hotel Wing. Ya. Jadi motong kuku, ya, rapikan diri sendiri, ya. Kemudian rambutnya, ya, lebih bagaimana mencantikkan diri untuk sehingga kita, ya, dalam pelaksanaan merasa itu amalan ibadah. Ya. Laki-laki harus mandi, ya, memakai parfum di badan, ya, mengenakan pakaian ihram. Bapak Ibu, nanti pakaian ihram itu bisa dipakai di hotel atau dia bisa pakai dia di pesawat. Kita ganti di pesawat bagi laki-laki. Pakaian ihram pria hanya rida dan izar. Ya, putih, ya. Ada namanya izar, ada namanya rida. Wanita tidak memiliki pakaian ihram yang secara khusus. Perempuan tidak ada yang khusus. Lebih baik pakaian yang gelap, ya, sehingga menutupi aurat tubuhnya. Kemudian tidak ada pakaian yang harus warna putih. Ya. Pakai putih boleh, tapi jangan transparan Bapak Ibu ya. Tidak berhias, wanita dilarang mengenakan penutup muka dan sarung tangan saat ihram.
Ya, orang yang pakai cadar mungkin dia ya bagaimana menutup kepalanya atau ya, wajahnya itu tidak ditutup ya. Kemudian para jemaah rahimakumullah, ini kita sudah di dalam pesawat sekarang. Ya, pesawatnya menuju mana? Landnya 1 jam lagi landing di mana? Di Jeddah. Di sinilah Bapak Ibu harus dalam kondisi sadar dan semuanya akan nanti insya Allah tim bin Abid akan masing-masing akan dibangunkan. Itu biasanya nih nyenyak tidurnya, udah mau nyampe ya. Jadi dibangunkan, kemudian siap-siaplah mengucapkan labbaik Allahumma bi umrah. Ya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalankan umrah. Baru situlah setelah ucapkan talbiyah kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, saya memenuhi ini yang diucapkan. Hanya ini, tidak ada lain. Kalau dia ingin umrahnya untuk saudaranya, dia sebutkan namanya labbaik Allahumma bi umratil an. Sebutkan namanya. Saya ya, memenuhi panggilan melaksanakan umrah untuk badalkan siapa? Sebutkan namanya setelahnya. Paham Bapak Ibu ya? Dalam ucapan talbiyah ini tidak perlu dalam kondisi berwudu. Tidak perlu dalam kondisi berwudu. Pokoknya Bapak Ibu sudah siap-siap dengan pakaian ihram. Kalau perempuan kan pakaian ihramnya ya tidak ada yang khusus ya. Laki-laki harus dia lepas pakaiannya dan pakaian dalam harus lepas. Tidak ada yang pakaian tidak berjahit. Semua harus lepas. Dia hanya memakai izar dan tidak tutup. Ini yang diucapkan para jemaah rahimakumullah. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mah. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat milikmu ya Allah. Segala kerajaan milikmu la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Makanya para jemaah rahimakumullah, ucapan ini, zikir ini yang diucapkan sepanjang jalan sampai ke mana? Sampai melihat Ka'bah baru kita berhenti untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya, dari mana kita dapat itu para jemaah rahimakumullah? Itu kan sabda Nabi menjelaskan umrahnya ketika ucap talbiyah dari sejak mulai dari miqat sampai dia mana? Sampai melihat Ka'bah baru dia berhenti bertalbiyah. Dari mana kita dapatnya? Dari sabda Nabi SAW. Oh, saya bisa Ustaz. Subhanallah, astagfirullah. Bisa. Itu kan baik semuanya. Tetapi karena kita ikuti Nabi, apa yang dia ucapkan, maka kita harus ikut ini. Para jemaah rahimakumullah, maka itulah sesuatu ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Itu dia letaknya. Istighfar kan baik, Ustaz kata istighfar. Baik, subhanallah, baik. Tapi bukan letaknya setengah tepat. Yang tepatnya apa? Labbaik Allahumma labbaik sampai kita jumpa dengan Ka'bah. Jadi ini para jemaah Allah, makanya talbiyah itu, maka ketika seseorang itu membaca talbiyah ketika dia tawaf, dilihat semua orang Arab. Baca talbiyah. Nah, jangan kita diketahui semua orang Arab. Yang punya legal itu orang Arab. Ya. Jadi jangan kita ucapkan talbiyah pada saat kita putar. Di putaran tawaf itu nggak ada talbiyah lagi, sudah putus. Yang diucapkan zikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah al-azim, membaca Quran, itu yang diucapkan. Sa'i, apa yang dia ucapkan? Apa yang dia ucapkan dalam saat tawaf, sa'i demikian juga. Saya ada yang bertalbiyah pula di sa'i. Labbaik Allahumma, diketahui semua orang. Artinya tidak membaca bagaimana Rasulullah SAW berhaji dan umrah. Makanya harus tahu posisinya di mana Bapak Ibu para jemaah. Semua baik perkataannya, tapi jangan ya harus tepat. Ya, harus tepat di mana letak zikir ini. Seperti kita misalnya habis salat fardu. Habis salat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Yasin, Yasin wal Quran. Itu baik, baca Quran baik, tapi bukan di situ letaknya. Nah,
Makanya belajar bagaimana cara Rasulullah SAW beribadah. Itu dia caranya. Harus paham gimana ini ya. Apa yang diucapkan Rasulullah setelah salat fardu itu. Nah, itu yang kita pelajari. Ya, para jemaah rahimakumullah, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, bukan dengan sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu masing-masing suka hati dia. Oh ini buat ini buat. Oh kan baik, semua baik. Allah Subhanahu Wa Taala bukan masalah baik tidak baik. Apabila kita menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal ibadah kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah rahimakumullah, ini arti dari labbaik Allahumma labbaik. Kemudian bisa ditambah dengan syarat ini, fa in habasani habis samahalli haitsu habastani. Ya Allah, bila terjadi gangguan yang membuat saya tidak bisa menyempurnakan manasikku, maka tahallulku di tempat terjadinya gangguan tersebut. Ini diucapkan aja. Seandainya qadarullah kita saya sakit tiba-tiba atau koma saya di tempat itu. Tahallulnya di tempat tersebut tidak perlu dia bayarkan lagi. Kita tak tahu apa yang terjadi di jalan. Ya, qadarullah terjadi sesuatu, dia pulang ke rumah, dia pulang ke hotel, tiba-tiba apa ni, semoga Allah jauhkan dari segala itu ya. Jadi itu nggak tahu kita apa yang terjadi. Makanya kita selalu ya ilmu ghaib milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Hanya ini hanya tambahan ucapan pada saat dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya, jika membaca syarat ini lalu tidak mampu menyempurnakan manasik haji maupun umrah, maka tidak terkena sanksi apapun. Ya, jadi ini tidak terkena sanksi apabila dia bersafar. Kemudian hendaknya memperbanyak membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamd. Itu yang diucapkan sepanjang jalan sampai ke hotel. Setelah dari hotel, ya turun ke mana? Ke Masjidil Haram. Kemudian kita berhenti ketika melihat Ka'bah, berhenti bertalbiyah. Jadi ketika kalau ada kesempatan di hotel itu kita mandi, ya. Jadi Bapak Ibu masih ingat, harus ingat apa namanya, nyampe ke hotel itu jangan kita sekarang dalam kondisi berihram. Artinya tidak boleh melakukan larangan ihram. Ya, sabun yang wangi-wangian tidak boleh dipegang lagi. Hand body wangi-wangi dia semprot sebelum masjid pergi ke masjid tidak boleh lagi. Itu larangan. Ya, boleh ke kamar mandi langsung pakai ihram. Mandi jangan pakai shampoo, jangan pakai sabun yang wangi-wangian. Nah, itu makanya mandi untuk menghilangkan keringatnya aja. Ya, jadi ini yang dijaga baik-baik para jemaah. Itu suatu ibadah. Seperti ibu-ibu yang misalnya lagi sedang haid, tidak melaksanakan ibadah, itu ibadah bagi dia. Sedang haid itu, dia ikuti perintah Allah, tidak melakukan apa-apa. Itu ibadah baginya. Makanya bapak ibu, ibu-ibu tidak ada penyesalan kita haid. Nyampe ke Arab, oh saya haid. Menyesal, nggak ada kata penyesalan. Ibu-ibu cukup dengan zikir, duduk di hotel, sudah berzikir terus. Qadarullah, saya terima takdir Allah Subhanahu. Tidak ada kata ini kemarin ada yang menyesal. Saya udah pakai Primonicnya atau anti apa namanya untuk apa namanya menunda haidnya udah 2 minggu sebelum, tapi tetap juga gitu merasa menyesal, wajahnya merengut. Tidak seperti itu. Sudah takdir Allah wanita seperti itu. Ibu tidak melaksanakan apa-apa di hotel, itu berpahala ibu. Kenapa saya ikuti perintah Allah? Oke, para jemaah rahmatullah, ibu-ibu khususnya kan pengennya apa namanya ibadah di sana di Arab itu sempurna sampai 11 hari itu sempurna. Mudah-mudahan berdoa minta sama Allah SWT, Allah mudahkan dengan usaha memakai obatnya dulu ya sebelumnya, ikuti dulu konsultasi sama dokter apa namanya kandungan ya. Ikuti semua itu. Kalau qadarullah terjadi juga ya Allah. Jadi ini ibu-ibu ya, tidak ada kata penyesalan, tetap kita optimis ya, tafaul, selalu optimis ya, mudah-mudahan yang terbaik ya. Jadi ini para jemaah rahimakumullah. Jadi setelah kita ada di hotel ya, kemudian kita
siapkan diri, ya mandi-mandian, siap ambil wudhu, karena ketika tawaf itu wajib berwudhu semuanya. Jadi harus berwudhu semuanya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, kita memasuki area Masjidil Haram. Kita baca doa A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini doa seperti biasa masuk ya masjid di mana saja. Inilah doanya. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah waftah li abwaabak. Dengan nama Allah, ya. Kemudian semoga salawat salam dicurahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma ftah li abwaab rahmati, Allah bukalah pintu-pintu rahmatmu. Ini para jemaah rahimah, doa yang biasa kita memasuki ya masjid. Kemudian para jemaah rahimahullah, apa yang kita ucapkan pertama kita melihat Ka'bah? Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Jadi melihat Ka'bah itu ada ucapannya. Dari mana ini? Dari Nabi SAW menjelaskannya. Ya, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah maha sejahtera. Dari Engkaulah segala kesejahteraan. Maka sambutlah kami, wahai Rabb kami, dengan salam sejahtera. Jadi ini para jemaah rahimahullah, mudah. Bapak Ibu mungkin bisa menghafalnya. Kemudian para jemaah rahimahullah, Bapak-bapak, ini ittiba'. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya ketika seorang memasuki area Masjidil Haram atau dia ingin melaksanakan tawaf al-qudum, tawaf pertama yang memasuki kota Mekah. Ini namanya tawaf al-qudum. Ada namanya ittiba'. Meletakkan bagian ini. Ittiba' itu artinya menutupi bahu kanannya. Ya, jadi meletakkan, dilipatkan sini, di bahu kirinya tutup. Itu namanya ittiba'. Ini dia ittiba'. Ini disunnahkan oleh Nabi SAW ketika pertama masuk ke Makkah al-Mukarramah untuk tawaf qudum. Kalau tawaf yang lain, Ustaz, seandainya saya 2 hari di Mekah, 3 hari di Mekah, kemudian saya laksanakan haji umrah lagi berulang, tidak perlu lagi ini menutup. Jadi hanya untuk yang pertama kali memasuki ya Makkah al-Mukarramah. Ada yang kedua disebut juga namanya raml. Ini sunnah yang pertama. Ada sunnah yang kedua, raml itu lari kecil bagi laki-laki. Jadi ini ya itu padahal Rasulullah mengajarkan kepada, makanya kita mengikutinya. Ya, agar musyrikin di masa Rasulullah melihat Rasulullah datang, artinya masih kekuatannya fit Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kaum muslimin di masa Rasulullah itu dalam kondisi fit. Makanya 3 putaran pertama dianjurkan untuk lari kecil. Ya, lari kecil. Namanya raml. Para jamaah rahimakumullah, ini setiap putaran tawaf ya dimulai dengan mengusap dengan tangan kanan. Jadi dianjurkan nanti pada saat nyampe ke Baitullah, kita akan memasuki area tawaf itu, ada pojok namanya Rukun Yamani, ada namanya Hajar Aswad. Ya, itu Rukun Yamani, pojok yang sebelum Hajar Aswad. Di antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad diucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe ke Hajar Aswad, ada, kalau kita pojoknya kita jajarkan dengan sebelah kanan, ada lampu hijau. Disitulah mulai tawaf. Nanti saya Bapak Ibu kita arahkan sama mutawif, sama leader untuk tunjukkan Bapak Ibu mulai tawaf dari sana. Apabila nyampe Bapak Ibu ke titik itu, mulailah ucap Bismillah, Allahu Akbar. Kalau ini mungkin Bapak Ibu memang tidak bisa mengusap dengan tangan kanan dan mencium atau sujud di hadapan. Ini tidak mungkin. Menyentuh Hajar Aswad saja tidak bisa. Kenapa? Ramai.
Ya. Yang kedua, jika tidak bisa maka memegang lalu mencium tangannya. Artinya memegang dan mencium tangannya. Kemudian yang ketiga, tidak bisa makanya memberi isyarat dengan ya atau dia pakai tongkat. Tongkatnya disentuhkan Hajar Aswad mencium tongkatnya. Tidak bisa juga memberikan isyarat ya dengan tangan kanan ke Hajar Aswad dan membaca Allahu Akbar. Bismillah. Jadi Bapak Ibu, hanya yang kita ucapkan itu Bismillah. Ya, tidak mencium tangan. Kenapa? Tangan kita tidak tersentuh dengan Hajar Aswad. Apabila tersentuh baru bisa mencium tangan kita. Jadi itu para jemaah itu sunnah Nabi SAW, bukan kita mengada-ngada, tapi inilah cara Nabi SAW bertawaf. Ya, jadi para jemaah rahimakumullah, pada saat kita memulai tawaf masing-masing dan sampai ke rukun yang Hajar Aswadnya sejajar dengan lampu hijau, Bismillah. Yang belakang itu Bapak Ibu, jangan ikut yang depan. Dia harus nyampe ke titik itu baru Bismillah. Itu ingat ya, saya ingatkan kembali. Jangan karena ustaznya di depan Bismillah Allah Akbar, di belakang udah Bismillah Allah Akbar juga. Belum nyampe Ibu. Kalau udah nyampe titik itu baru kita Bismillah. Mulailah tawaf. Bapak Ibu para jemaah Allah. Ya, jadi siap-siap pada saat tawaf itu memohon Bapak Ibu semuanya untuk kompak. Jangan sampai ada yang nyasar. Jadi Bapak Ibu saya berharap nanti insya Allah kita buat tim leader itu mengurung perempuan di dalam, laki-laki sekitarnya biar kita nggak kemana-mana. Kalau nyasar itu susah mencarinya. Jadi Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, makanya selalu saya tekankan sama jemaah, ID card jangan sampai hilang. ID card-nya jangan sampai hilang karena ada nama alamatnya situ, hotelnya mana, dan nomor HP leadernya. Disitulah letaknya. Jadi mungkin kalau dia nyasar kemana, nanti orang tuh tinggal hubungi nomor tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya ada HP Android ya, mohon semuanya sudah terisi paketnya. Jangan paket masih paket yang di sini ya, nyampe ke sana nggak hidup paketnya. Pokoknya Bapak Ibu untuk memudahkan kita perjalanan umrahnya, untuk komunikasi ya, untuk lagi posisi di mana Bapak Ibu tak tahu ada yang nyasar di antara kita, itu memudahkan kita. Para jemaah rahimakumullah, mulailah tawaf. Ya, apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan seperti zikir biasa, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semua yang kita subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Atau kita membaca Quran, mengulang Quran, silakan. Semua bisa. Atau berdoa, ya Allah memudahkan dengan bahasa Indonesia, berdoa terus sepanjang jalan. Bapak Ibu jangan keburu-buru untuk tawaf dan sa'i, menyelesaikan umrah dengan cepat. Bapak Ibu, harta ibu keluarkan, Bapak Ibu semua keluarkan untuk umrah. Masa mau cepat ibadah? Jangan cepat-cepat, santai. Santai, menikmati perjalanan itu. Capek, istirahat. Duduk-duduk aja situ. Saya istirahat dulu ya. Saya bawa nenek, bawa orang tua. Saya duduk dulu ya. Duduk aja dulu. Minum air santai. 15 menit, gerak lagi. Pokoknya Bapak Ibu itu santai. Santai nggak apa santai. Saya istirahat dulu. Pokoknya semampu Bapak Ibu. Jangan mau selesaikan cepat-cepat. Kita mengeluarkan harta kita. Masa mau cepat-cepat ibadah? Ya, jadi santai Bapak Ibu berzikir. Santai jalannya. Ya, ikuti kelompok bin Abid. Ya, ikut terus. Pelan-pelan kita jalannya. Ya, kemudian berzikir setelah nyampe ke rukun yamani, kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, Ka'bah itu punya 4 segi. Jadi jangan kita pandai-pandai dengan kita, oh ini berkah kita pegang Ka'bah berkah. Oh, tidak ada keberkahan di Ka'bah itu. Bentuknya itu tidak ada. Keberkahan bagi orang yang melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Diterima amal ibadahnya, diijabahkan doanya, itu namanya keberkahan.
Ka'bah bentuknya kayak gitu. Hajar Aswad aja, ya kalau nggak ada hadis, tidak ada yang menyentuh Hajar Aswad. Kenapa? Allah berikan mata dan telinga pada hari kiamat akan dia sebut nama-nama orang yang menyentuhnya menyentuh Hajar Aswad ketika dia di dunia. Itu hadis sahih. Makanya orang berebut untuk menyentuh Hajar Aswad. Kalau nggak ada hadis itu, nggak ada yang mampu. Makanya para jemaah Allah, kalau kita lihat putar sejarah dan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia dari Habasyah, dia berhijrah, dia melaksanakan ya uh, tawaf dan berjumpalah dengan Ibnu Abbas pada saat itu. Ya, dia mengusap 4 pojok, semua diusap. Rukun Yamani, rukun yang arah ke Irak, semua diusap. Dilihat sama Al-Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Ya, dilihat. Maha kata. Bukan demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Masa diusapnya semua 4 pojok? Nah, bagaimana? Lihat bagaimana sahabat Rasulullah menjaga ya pelajaran Nabi atau sunnah Nabi, jangan sampai kemurnian agama dihapuskan. Kalau semua masing-masing mengusap, kayaknya 4 pojok diusap bersama dia. Kalau bisa dengan apa pakaian ihram itu diusap semua Ka'bah, itu berkah. Ini yang menjadi kafal saya ketika pulang. Ketika orang India. Orang India itu dicuci ihramnya itu dengan apa? Zam-zam. Habis itu dijemur di apa namanya? Di halaman apa namanya? Dekat Ka'bah itu di masa yang lalu. Sekarang ada lagi. Kenapa? Ini menjadi seolah-olah ini yang menghalangi azab kepada saya atau memberkahi jasad saya ketika di kuburan. Tidak ada keberkahan di situ para jemaah Allah. Keberkahan yang ada itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Itu berkahnya. Mubarakan. Itu sebutkan awal baitin wuda'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Keberkahan pelaksanaan ibadah di kota Mekah dan Madinah. Bukan keberkahan itu Ka'bahnya, bukan keberkahan di makam Ibrahim. Seperti Bapak Ibu nanti baca itu makam Ibrahim, itu kuburan Nabi Ibrahim. Tidak. Itu telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun Ka'bah. Makanya para jemaah hanya ya mungkin sebagai mutawif atau leader menunjukkan apa namanya mengarahkan Bapak Ibu ya mengamalkan gimana cara beramal di sana. Jadi itu yang harus kita benar-benar berhati-hati dan waspada. Tidak ada nanti ya yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Oke, para jemaah rahimakumullah, ketika dia tawaf berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyentuh, tidak sengaja menyentuh wanita. Wanita juga tidak sengaja menyentuh laki-laki. Jalankan terus Bapak Ibu. Tidak ada yang membatalkan. Para jemaah rahimakumullah, mungkin dari pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah mengenai hal itu, tapi ada mazhab yang lain tidak membatalkan kecuali dengan nafsu, dengan syahwatnya itu membatalkan. Tapi kan semua ada dalil. Kita ikuti fatwa ulamanya. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu masih megang kuat mengenai mazhab Bapak Ibu mengenai menyentuh wanita itu apa batal, artinya susah menyelesaikan problem sa'i nantinya. Kenapa? Itu pasti ada perempuan, ada laki campur semua di situ. Coba Bapak Ibu sendiri sentuh perempuan, keluar lagi yang lurus. Akan selesai? Tidak akan selesai. Makanya Bapak Ibu pernah ambil pendapat yang lain. Itu tidak ada larangan. Semua bisa diambil. Tidak ada larangan dalam perkara itu. Ya para jemaah rahimakumullah. Kemudian tawaf putaran satu, kita nanti insya Allah kelompok Bina Abi akan mendekatkan diri ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Putaran kedua seperti itu juga. Sampai putaran 4, 5, 6, 7 baru kita agak jauh untuk dekat area keluar dari tawaf. Ya, Bapak Ibu, setelah itu para jemaah rahimakumullah, baru kita salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Bukan pas di belakang makam Ibrahim, tapi ambil jarak ke belakang. Baru kita salat 2 rakaat. Dalam salat 2 rakaat itu kita baca rakaat yang pertama Al-Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad.
Setelah itu kita berdoa, ya mohon kepada Allah. Ketahuilah Bapak Ibu, nikmati doa-doa itu semua. Jangan keburu-buru. Kenapa? Karena mustajab doa-doa ketika Bapak Ibu umrah itu. Mustajab doanya. Setelah berdoa, memohon kepada Allah semua kebaikan dunia. Kalau Bapak Ibu nggak mau banyak kali item doanya, pesan-pesan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu mudah dan mencakup seluruh kehidupan kamu di dunia maupun di akhirat. Selesai. Mungkin banyak lewat nanti titipan orang tua, titipan tetangga, titipan ini doakan. Jamakkan aja satu doa dan selesai. Rabbana atina fid dunya. Udah singkat padat dari Al-Quran pasti mustajab insyaallah. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu bukan pesan dari Ustaz Zaid, tapi memang pesan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, pembantu Nabi SAW ketika dia menceritakan doa Rasulullah, kebanyakan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kebaikan dunia diberikan anak yang saleh, diberikan suami yang saleh, diberikan istri yang salihah, dimudahkan urusannya, bisnisnya lancar, itu kebaikan semua di dalam Rabbana atina. Wa fil akhirati hasanah, diberikan kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala meninggal di dalam kuburan dibebaskan dari azabul qabr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mau memudahkan hisabnya, Allah Subhanahu wa taala melewati siratnya dengan lancar. Itu semua kebaikan di akhirat. Tanpa kita sadar semua doa mencakup itu. Wa qina adzabannar, dan menjauhi dari api neraka. Jadi semua doa, ya Bapak Ibu, semua kalau Bapak Ibu nggak tahu, ya, apalagi dengan bahasa kita yang nggak mencakup seluruhnya, Rasulullah SAW utia jawami'ul kalim. Rasulullah SAW, Allah berikan kepadanya jawami'ul kalim. Ya, dengan kata yang sedikit tapi mencakup banyak artinya. Ya, bukan itu aja, tapi banyak artinya. Jadi makanya para jemaah rahimakumullah, selalu kita doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang dari sabda Nabi atau dari Al-Quran. Itu lebih mencakup artinya dan lebih sopan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Yamani. Ya Bapak Ibu, ini namanya Hajar Aswad. Ada bayangannya. Bapak Ibu, nanti ada pintu Ka'bah antara pintu sama Hajar Aswad. Ini namanya Multazam. Di Multazam ini adalah di mustajab doa di Multazam seperti yang mustajab doanya di mana? Di Raudhah. Nanti ada namanya Raudhah di kota Madinah. Ya. Jadi ini mustajab doanya. Insya Allah setelah 7 putaran, kita akan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini namanya Hijr Ismail. Ini masih termasuk di dalam sambungan dari ketika dibangun Ka'bahnya. Ini sambungan dari Ka'bah Syarif. Namanya Hijr Ismail. Jadi ketika tawaf harus melewati lingkaran ini. Ini rukun Yamani, ini namanya rukun Iraqi. Inilah tadi Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengusapnya. Ya, dan dilarang oleh Al-Abbas paman Nabi SAW. Ya, Bapak Ibu, ini masih tawaf ya, nanti kita sambung saatnya. Ini Hajar Aswad. Kenapa dia hitam? Karena kenapa dia hitam? Sawadathu dzunubu bani Adam. Artinya dihitamkan karena dosanya bani Adam, anak Adam di bumi ini. Ya, aslinya apa? Putih warnanya. Nah, di para jemaah rahman ini ya, saya berharap sama semuanya bisa nanti kemarin waktu September kemarin masih sepi ya, masih bisa mencium Hajar Aswad ya bagi laki-laki ya. Saya lihat kemarin jemaah bin Abid kalau masuk itu harus tahu caranya ya. Kalau misalnya laki-laki yang gagah-gagah ini kan 3 orang ya pergi biasanya, 2 orang yang
menghalangi yang lain, satu terobos. Jadi dua isteri kawan ni, kamu tekan aja ke belakang. Jadi satu masuk dia, terobos. Jadi masuk dia cium, gantian kalian, insyaAllah akan cium. Ini yang September kemarin ya. Tak tahu nanti Oktober ya, ramai tidak. Tapi saya lihat kondisinya masih sepi. Ya, mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita untuk mencium Hajar Aswad. Dan Bapak Ibu, mungkin Ibu-Ibu tidak harus dengan tenaga atau mengganggu yang lain, ya mencederai orang lain, itu ya dijaga baik-baik. Itu lebih utama dibandingkan kita mencium Hajar Aswad. Mungkin demikian. Ada masih nanti pertanyaannya? Pertanyaan sekarang atau nanti? Oh nanti aja setelah selesai. Ya Bapak Ibu, kita istirahat dulu. Mungkin sudah mulai apa namanya, sudah mulai ngantuk ya. Jadi kalau memberikan bahan kuliah itu paling bisa itu setengah jam paling ya. Apalagi yang anak muridnya orang tua kan, itu harus lebih singkat lagi. Oke, kita break dulu. Kembalikan ke Pak Amit. Baik, terima kasih. Kami harapkan ada hal-hal yang bisa Bapak-bapak dan ibu nanti akan dijelaskan apa solusinya oleh Ustadz Ber. Baik, kita ambil waktu lebih kurang 20 menit untuk break. Nanti jam 10 lewat
Berwudu, maksudnya berwudu sampai jalan. Gimana dia berwudu sampai jalan? Ya, maksudnya dia bawa semprotan gitu. Habis itu nggak berhenti. Tapi kan belum sempurna wudunya. Gimana dia mau jalan? Itu bisa terjadi ya. Tapi ya lebih baik disempurnakan dulu wudunya, baru dia jalan lagi. Ya, keluar dulu. Selesaikan dulu. Nanti kembali ke tempat itu. Tidak ada yang membatalkan ya umrah kita kecuali tidak melaksanakan tawaf, tidak melaksanakan sa'i, tidak dia berihram, itu yang membatalkan. Tapi kalau hal yang seperti ini, kita sudah berusaha, mudah-mudahan dia kabulkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, sudah paham ini kayaknya semua. Boleh Pak. Ada apa zikir dalam dalam begitu kita melihat apa ada ada kebiasaan di dalam kita mereka yang bisa ya, pokoknya Bapak Ibu doa yang disampaikan di buku itu tidak ditambah-tambah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Titik, yang ditambah lagi. Ya, karena wa ilaika ya'ud itu tambahan-tambahan yang belum jelas. Ya, cukup sampai situ. Itu zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi ibadah yang kita langsung zikir atau apa itu dijaga baik-baik sesuai dengan teks, jangan ditambah-tambah ya. Pertanyaan yang saya nanya boleh kan? Pak Amin nanya terus ya. Ada animo dari sebagian besar itu untuk melakukan atau melaksanakan praktek. Ya. Namun karena misalnya memadai terjadilah pelanggaran yang katanya tidak bisa melanjutkan lagi sahinya atau tidak bisa melanjutkan tawaf laksana di depan sanggup kami lipat dari tadi ini hukumnya bagaimana? Para jemaah rahmatullah, umrah yang kita laksanakan itu yang sangat penting itu adalah umrah yang pertama. Umrah yang pertama memasuki kota Mekah itu lebih penting dibandingkan umrah yang kita ambil setelah kita city tour. Itu yang penting, itu yang dianggap tuh dalam kehidupannya hanya sekali seumur hidup umrah. Jadi itu yang pertama harus diperbaiki, harus paling sempurna umrah yang pertama. Jangan ada istilahnya, oh nanti saya umrah yang berikutnya saya sempurnakan. Tidak. Umrah yang pertama itu disempurnakan. Umrah yang kedua, yang ketiga itu suatu hal yang boleh, nggak dilarang. Tetapi saya perhatikan jamaah Indonesia ini suka kali umrahnya berulang-ulang. Kalau kita lihat fisiknya nggak kuat. Ya. Terakhir apa yang terjadi setelah dia umrah sama ustadznya berulang-ulang, salat jamaahnya nggak terkejar lagi. Dan dia malas ke masjid, salat berjamaah, dia menganggap, oh saya ada umrah kedua, umrah yang ketiga. Jadi yang istilah itu dia pulang ke kampung halaman, ditanya, berapa kali kamu umrah? 10 kali. Udah merasa dia udah hebat kali. Padahal bukan itu tujuan kita umrah. Tujuan kita umrah yang pertama itu aja cukup. Masa Rasulullah aja, Rasul kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, hanya 4 kali seumur hidupnya Rasulullah melaksanakan. Kenapa nggak berulang-ulang Rasulullah
ketika dia di Mekah? Itu kan pertanyaan. Makanya jangan dianjurkan berulang-ulang. Yang berulang-ulang apa itu? Waktu di Mekah itu tawafnya diulang-ulang. Nyampe ke Ka'bah misalnya, nyampe ke Masjidil Haram cepat kali misalnya, nyampe subuh jam-jam berapa, jam 3, jam 2. Tawaf. Tawaf sampai subuh. Nanti sebelum maghrib saya jam 5 saya kesini saya tawaf lagi. Tapi setiap hari diulang itu aja. Jangan berpikiran berulang-ulang umrah itu dianjurkan. Tidak dianjurkan. Banyak kemarin nenek-nenek, ya, orang tua dipaksakan sama ustaz. Umrah lagi. Besok nggak umrah lagi kita. Umrah lagi. Sampai ibu itu bilang, asik umrah aja ustaz nih. Mereka ibu itu kan, asik umrah aja. Kenapa? Ustaz ini ada tujuan lain. Dia membadalkan umrah dapat duit. Makanya saya bilang jangan dibawa jamaah seperti itu juga. Kalau kita mau umrah, mau badalkan umrah silakan. Tapi jangan orang tua-tua ini jangan diajak lagi. Kenapa? Nggak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Jadi para jamaah rahimahullah, hal yang seperti itu makanya saya ulang, saya sampaikan, saya arahkan jamaah bil habib, jangan terjadi kesalahan ulang. Yang dianjurkan, apalagi ibu-ibu ini, kan mudah masuk ke Ka'bah, tinggal dia tawaf setengah jam, sudah selesai keluar dia. Ibu-ibu ini sangat rajin biasanya, cepat kali keluar ya malam hari itu kan, sampai jam 3, jam setengah 3, terbangun, udah suara. Pokoknya ustadznya belum keluar, udah suara mak-mak di luar tuh, di apa namanya, sebelum lift tuh, oh, mak rajin kali orang ini berumah. Rajin kali orang ini melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Itu semangat gitu kan. Nyampe ke Masjidil Haram, tawaf, udah selesai. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, udah keluar. Selesai. Itu tawaf yang dianjurkan. Ya. Kenapa? Karena kita sudah ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dianjurkan untuk banyak bertawaf. Gimana caranya Ustaz? Niat ya, tawaf sunnah. Putaran 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7 selesai. Salat 2 rakaat belakang selesai. Kalau bapak-bapak yang sekarang ini lantai 2 sekitar 45 menit. Kalau kan makin radius semakin jauh lantai 2 itu dengan pakaian bebas. Kalau laki-laki mau masuk ke area tawaf dekat Ka'bah harus pakaian ihram. Ihramnya itu yang palsu tadi. Jadi bapak-bapak nanti dia ihramnya disiapkan 2. Satu untuk umrah pertama, yang kedua disiapkan untuk apa? Untuk masuk lagi ke Masjidil Haram nanti berulang-ulang kan. Jadi itu para jemaah Allah cara-cara ya untuk pelaksanaan ibadah kita, apa yang prioritas, yang utama, apa yang tidak. Ya, umrah berulang tidak dianjurkan. Ya, saya lebih prioritas tawaf aja. Kalau tawaf 7 putaran itu kan nggak terasa. 20 menit, paling dekat 20 menit selesai tawaf kita. Apalagi pagi-pagi dia bangun jam 3, jam 2 itu sepi nggak ada orang. Demikian kan jawabannya. Terima kasih. Bapak ada yang mau nanya mengenai tahadud? Atau saya tanya? Saya tanya sesudah sesudah sa'i. Namun karena jaraknya dengan jauh dari hotel bisa bebas kadang-kadang mau maju sedikit dan 3 lembar sebelum syukur atau kodak. Nah ini gimana nantinya? Bapak Ibu ya untuk apa menyelesaikan wajib, saya lihat ada bapak-bapak juga ya halul sendiri dia bawa gunting, ya suruh kawannya potong-potong dia untuk mengapa menyelesaikan umrahnya. Kalau seandainya nanti kan setelah dia terhalul di Marwah dengan cara memotong sedikit-sedikit, nanti dia nyampe ke tempat pangkas itu, dia dapat pahala lagi dia sudah dipotong sama dia. Makanya tahallulnya pada saat pertama dipotong secara seluruhnya kepalanya itu yang sempurna. Sempurnakan di tempat pangkas. Jangan kita sempurnakan di tempat marwah itu. Sama-sama di berangkat tempat pangkas, kita pangkas bersama. Jadi ya biar lebih sempurna ya.
Kalau sedikit-sedikit tidak dianjurkan. Ya, tapi kalau seluruhnya boleh pakai mesin kan pada seluruhnya. Ya Bapak Ibu, haji dan umrah ini memang fisiknya harus kuat. Ya, jadi latihan dari sekarang ya jalan kaki terus ya. Apalagi orang tua kan lututnya atau apa. Jadi dari sekarang kita beberapa hari ke depan masih 15 hari ya 18 hari kita latih terus jalan kaki ya. Yang ibu-ibu yang sedang apa namanya menstruasi pas waktunya dia bisa memulai memakan obat ya untuk menstruasinya ya 2 minggu sebelum berangkat. Jadi ini para jemaah rahmatullah biar terjaga ibadah kita dan selalu memikirkan apa prioritasnya. Prioritasnya untuk ibadah dianjurkan ke kota Mekah apa prioritasnya? Prioritas yang paling utama di Mekah itu adalah umrah. Setelah umrah baru kita salat berjamaah di Masjidil Haram. Salat berjamaah di Masjidil Haram seperti Bapak Ibu tahu lebih baik daripada satu salat, lebih baik daripada 100.000 salat. 100.000 salat subuh di Masjidil Haram itu sebanding dengan apa? Salat subuh di Masjid Al-Muntaha 282 tahun. Apa nyampe umur kita 282 tahun? Tidak nyampe. Makanya pahalanya besar di salat berjamaahnya. Ya, Nabi SAW dalam sebuah hadis, "La tashuddur rihal illa thalathat masajid." Tidak boleh berpergi-pergian yang nilai pahala di sisi Allah kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Makanya perjalanan kita ke Masjidil Haram itu salah satu yang disebutkan dalam hadis itu yang kita kita kejar dan itu yang dianjurkan. Apa yang dianjurkan kota Mekah itu salat berjamaah. Jamaah haji Indonesia, saya berjamaah umrah, saya perhatikan sibuk dengan umrah, salat fardunya di hotel. Kan malu kita. Yang kita kejar salat berjamaahnya ini makan ngobrol-ngobrol situ sama kawannya, ya ngopi situ, orang dari kamar dia masih ngopi. Kenapa? Sudah laksanakan umrah. Jadi apa yang dikejar Masjidil Haram datang jauh-jauh membayar sekian. Yang dikejar salat berjamaahnya 100.000 lebih baik daripada 100.000 salat. Itu yang kita kejar jemaah. Kemudian nanti kita beralih ke Masjid Nabawi. Yang kita kejar salat di Masjid Nabawinya lebih baik daripada 1.000 salat. Lebih baik daripada 1.000 salat. Kemudian kita nanti ke Masjid Nabawinya, tujuannya itu apa Masjid Nabawi? Jangan berpikir Bapak Ibu, tujuan ke Masjid Nabawi itu adalah kuburan Rasulullah. Bukan itu tujuannya. Makanya dari sekarang, Bapak Ibu perbaiki. Niatnya ke Masjid Nabawi apa? Seperti sabda Nabi yang saya sebutkan tadi. 3 masjid boleh berpergi-pergian bernilai pahala. Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ke Masjid Nabawi nanti, yang kita kejar apa? Salat berjamaahnya. Kemudian kemana? Ke Raudhah. Kemudian kemana? Ke kuburan Rasulullah. Ya. Kemudian kemana? Ke Baqi, Masjid Quba. Itu 5 tempat yang dianjurkan. Tetapi kuburan Rasulullah bukan tujuan utama kita pergi ke situ. Kuburan Rasulullah itu tercakup di dalam itu. Kenapa? Karena kita ke Madinah, maka kita berkunjung ke kuburan Rasulullah. Bukan tujuan kita ke Madinah, ke kuburan Rasulullah. Tidak. Tujuan utama ke Madinah adalah salat di Masjid Nabawinya. Itu harus diperbaiki. Ya, itu yang kesalahan jamaah banyak. Bahkan berulang-ulang namanya jamaah kan namanya berganti-gantian. Setiap kelompok saya lihat masih juga nyampe ke mana? Nyampe ke Madinah. Yang harusnya kita meminta kepada Allah, dia minta ke Rasulullah. Kan salah. Kan syirik jadinya. Kita minta sama Allah, bukan minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang sudah ditentukan kuburan Rasulullah di Madinah. Tidak ada kuburan Nabi, para Nabi yang tahu tempatnya kecuali kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu nikmat kepada umat Muhammad
bisa kita berkunjung ke kuburan Nabi SAW. Tetapi ketika kita berkunjung, jangan salah. Ya, berdoa ke arah kiblat, bukan arah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kuburan Rasulullah arah mana? Ke utara. Kiblatnya arah selatan. Jangan salah mengangkat tangan. Jadi para jemaah rahimakumullah, masih banyak juga orang masih ucap, ya Allah, ya Rasulullah, mudahkan urusan saya. Kok Rasulullah mudahkan urusan saya? Bukan Rasulullah yang memudahkan urusan, Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan urusan kita. Jadi selalu salah ketika dia ucap, saking dia mencintai Nabi, ucapannya jadi salah semua. Ya, jadi para jemaah rahimakumullah selalu perbaiki ya, hal yang memang anggap itu remeh, ya, tetapi banyak manusia masih bersalah. Ya, masih banyak bersalahnya. Jadi selalu kita ini saling menasihati, saling di antara kita, ya, Bapak Ibu nggak tahu, tanya. Mungkin kita sampaikan. Kalau kita mungkin tahu, kita sampaikan jawabannya. Kalau nggak tanya, Bapak Ibu akan ya menyesatkan diri sendiri. Jadi selalu kita tanya, apa boleh seperti ini? Tidak boleh, apa hukumnya? Nah, itu selalu ya diperhatikan hal-hal seperti itu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Berarti kan kita mau melaksanakan umroh kedua, harus ikut lagi. Sekiranya pertama kita umroh itu tahalulnya langsung mundur, nanti umroh keduanya nggak kira-kira punya budi tahalulkan gimana itu? Oke, bagus pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi tahallul yang kedua gimana? Kan udah digundulkan. Gundul itu di awal itu dianjurkan. Kenapa? Itu sunnah Nabi SAW. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Rahimallahul muhallafin. Semoga Allah merahmati orang yang gundul 3 kali. Umrah yang kedua, kenapa? Gimana syaratnya itu? Umrah yang kedua hanya melewati pisaunya di atas kepala. Sekali aja, dah selesai. Oh, iya, melewatinya aja. Ya, ditekan, lewati aja hanya sebagai syaratnya aja. Sudah sah. Jadi itu untuk tahallulnya ya. Jadi mudah ya Pak. Jadi mulai hal seperti itu mudah insya Allah. Pokoknya Bapak Ibu ya mau umrah untuk orang tua silakan ya. Nanti umrah yang kedua ya. Tapi jangan sampai kita lelah ya berlebihan sampai kita tidak salat berjamaah di Masjid Al-Haram. Yang lain Bapak Ibu? Yang umrah badal umrah itu bagi orang yang meninggal dunia tidak melaksanakan haji dan umrah. Kalau dia udah haji, udah umrah ngapain? Kita lagi laksanakan umrah itu dia. Paham ya maksudnya? Jadi Bapak Ibu, kita membadalkan siapa? Orang tua kita yang belum melaksanakan haji dan umrah. Kalau orang tuanya sudah haji, ya pasti include lah di bawahnya umrahnya. Pasti sudah selesai. Apa sebaiknya sedekah yang lain? Kita beli Quran, terus kita sedekahkan kemana? Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kita wakafkan. Atau kita mungkin tukar rialnya kita kasih jamaah niatnya pahalanya untuk orang tua. Sudah selesai. Atau kita mau beli misalnya paket nasi harganya berapa? 8 rial, itu paket itu dibagikan kepada fakir miskin di dekat Masjidil Haram. Tolong bayarkan 500 seberapa paket, misalnya 100 paket, ya 800 ya, kasih sama dia ya, tolong bagikan. Bapak menyaksikan sendiri nengok di berapa kota yang dibagi sama dia. Di depan mata. Jadi semua ada cara-caranya. Nggak harus kita dengan membayarkan umrah. Kalau orang tuanya sudah umrah, jadi lebih bagus kita sedekah aja. Dia masih hidup tapi tidak mampu lagi, sakit ya, itu kita bisa badalkan. Ajis itu tidak mampu lagi ya. Ya, yang sudah meninggal ya pasti bisa lebih hukumnya lebih ya. Yang lain Bapak Ibu, besok Bapak Ibu, bapak-bapak bawa ihramnya
biar sekalian kita praktekkannya. Di Zoom ada. Nah, perlengkapan sudah Bapak Ibu ambil semuanya? Yang sudah ambil ya. Kemudian jika sudah dibadalkan umrah, boleh dibadalkan lagi? Ya boleh aja. Mau tambah umrahnya. Perlengkapan semua ada ambil ya. Ada yang tidak mengambil perlengkapan, pokoknya kopor itu ukuran 24. Kalau Bapak nggak mungkin tidak ada beli paket perlengkapan, kopornya ukuran 24 dan sarungnya ukuran 24. Bapak Ibu, orang yang bawa kopor yang beda dikasih label bin Abid, kemudian sarungnya, kenapa itu harus pada saat nanti porter yang dimana di Jeddah itu mengumpulkan satu tempat, memudahkan. Kalau kopornya warna lain atau tidak ada tanda apa-apa, itu bisa dia terpisah, terbawa kelompok yang lain. Kalau terpisah, saya nggak tahu bilang apa lagi. Nggak tahu cari hotel di mana lagi. Makanya dari sekarang baik-baik kasih labelnya, kemudian kasih tanda. Tanda itu ada namanya, ada nomor HP-nya, semua ada di situ. Tapi kalau ada kehilangan ke kelompok yang lain, tercecer ke kelompok yang lain, ada nomor WhatsApp-nya, bisa chattingan. Nah, itu dia mungkin apa namanya sarungnya. Ini sarungnya ya. Jadi jangan lupa nama ya bin Abid, kemudian nomor HP. Nomor HP Ustaz boleh juga situ ya. Pokoknya ikatannya kuat. Ya. Kemudian sarungnya ada. Saya pun kadang-kadang saya ragu juga dengan sarung. Kadang-kadang lepas sarungnya. Ya, makanya yang penting lebarnya kuat. Pas itu ada stikernya, ada apa biar apa namanya kalau seandainya ini terputus ada yang kedua. Nah, jadi itu semua harus ada cadangannya. Stiker nanti dikasih di wing. Ya, pakai paket internetnya. Oh, paket internetnya hotspot Bu. Itu 5 GB cepat kali habisnya Bu. Saya anjurkan yang 10 GB yang 300 itu. Tidak cukup. Mungkin kalau bukan kalau seandainya Bapak Ibu keluar ada yang pakai hotspot mungkin Bapak sama anaknya ya itu mungkin bisa. Ya, kadang-kadang di hotel itu ada internetnya juga. Ya. Tapi kalau saya orang yang lain itu saya anjurkan yang 10 GB. Kenapa? Karena itu 5 yang cukup. Pasti diminta lagi pada saat nyampe saya berapa hari, seminggu baru diminta lagi. Cepat habisnya. Hotspot, hotspot itu kadang-kadang di paket itu ada nggak ya? Di paket Arabnya nggak ada, tapi kalau paket Indonesia ada. Ada. Ya, lebih bagus satu orang satu, ya, karena untuk cukup memadai, perlu juga informasi ya. Jadi ada di sana nanti ID card, itu dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, ya, paspor kita, ya, kemudian di dalam paspor ada visa kita, itu dijaga dengan baik-baik. Ya, lain Bapak Ibu, jadi Ibu Bapak Ibu semuanya, semua sudah masuk dalam paket itu, kecuali nanti laundry, itu masing-masing. Jadi semua sudah masuk dalam paket, mau makan, mau minum semua dalam itu, termasuk juga si fiturnya, ya. Nanti yang ada itu kalau kita minta si fitur tambahan, minta misalnya kemana, minta ke Taif di Mekah, itu ada tambahannya.
ya, 100 rial per orang. Nanti kita minta tambahan di Madinah untuk ke Jabal Magnet, ke mana, ke percetakan mushaf, itu tambahan. Itu semuanya tambahan. Yang lain Bapak Ibu, Bapak Ibu fokus banyak beribadah ya. Ah, hindari hal-hal yang menodai hati kita dengan misalnya foto, membuat apa namanya TikTok online atau apa. Hindarilah hal-hal yang seperti itu karena itu bisa ya merusak umrah kita. Jadi sehingga menjadi suatu hal yang riak ya. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian ya mungkin Bapak Ibu tidak harus mengabarkan kepada yang lain-lain. Kalau bisa diam-diam semua yang melaksanakan umrah ini ya, tidak perlu kita menyampaikan kepada orang lain bahwa saya umrah. Jadi kalau bisa diam-diam aja. Setelah pulang melaksanakan umrah baru mungkin Bapak Ibu biasa sampaikan hal-hal itu. Jadi umrah kita, ibadah kita ya sampai tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi benar-benar itu lebih ikhlas ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita sibuk dengan hal-hal duniawi ya, sampai mengganggu orang lagi sedang salat, mengganggu orang lagi tawaf, kita TikTok online, itu depan Ka'bah, itu banyak kejadian itu. Jadi kita hindari yang seperti itu, walaupun kita ahli dalam bidang itu ya. Jadi lebih bagus, lebih sempurna dia ibadah kita, jangan mengganggu hamba-hamba Allah yang lain. Yang lain Bapak Ibu, kalau sudah selesainya hari ini sampai sini, ya, ah, coba timbangan. Bawaan, Bapak Ibu, timbangan dibawa sekitar 25, satu koper yang besar itu. Untuk jatah Bapak Ibu itu semuanya kalau berangkat itu 25. Biasanya nggak nyampe pun jamaah ya. Pada saat pulang itu Masya Allah ada tas yang melahirkan tas yang lain. Tapi kemarin itu nggak nampak tas ini, tapi muncul dia. Ya, karena kan namanya kita daya belanjanya itu luar biasa ya. Jadi belanja-belanja muncullah anak-anaknya itu kan. Nah, anak-anaknya entah kemana, nggak ada identitasnya pun. Kadang-kadang nggak ada identitas yang ada, hanya coret-coret nama gitu aja. Tapi nggak jelas nama-namanya. Masukkan di situ juga kan. Jadi perlu nanti pada saat pulang itu di dalam tas itu 25. Usahakan 25. Tapi kalau ada anaknya yang lain, nyampe ke 30 nggak masalah. Ya. Pokoknya Bapak Ibu jaga batasnya itu ya. Jangan ada yang masukkan zam-zam di dalam koper besar. Saya tekankan kembali. Tidak boleh Bapak Ibu memasukkan zam-zam yang 5 liter itu ke dalam koper besar. Kemarin jamaah waktu September 15 liter dimasukkan ke dalam koper. Dipanggilnya, mana legarnya? Suruh panggilnya. Keluarkan dulu semuanya. Ketahuan baca di X-ray-nya kan lewat kan ketahuan. Pasti ada. Kalau Bapak Ibu masukkan yang mungkin 250 mili itu masukkan berapa botol itu boleh. Mas. Ya, nggak banyak ya kan. Kalau 5 liter masuk itu kan langsung dipanggil ya. Kemudian Bapak Ibu pada saat kita keberangkatan ini jangan ada yang masukkan power bank di dalam koper besar. Power bank tidak boleh koper besar. Power bank dibawa ke kabin. Ya, ingat tuh ya. Kemudian gunting yang tajam-tajam dimasukkan ke atas koper besar. Jangan dibawa di ransel di mana. Itu hal yang penting bagi Bapak Ibu semuanya. Sudah Bapak Ibu, besok insya Allah kita praktek dan kita lanjutkan dengan fitur. Nanti proses keberangkatan tanggal berapa kita berangkat dari sini, insya Allah bisa dijelaskan. Oke, demikian saya kembalikan kepada Pak Amin.
8. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin masih banyak hal-hal yang harus dipertanyakan. Itu boleh tulis besok kalau ditanya menyangkut dengan praktek. Tapi kita akan buka juga sesi untuk menjawab hal-hal yang masih